Jangkrik, bos. Bukan kode, memang ada jangkrik beneran kok. Loh. Kenapa si jangkrik menghilang? Jangan-jangan itu jangkrik jadi-jadian. Ternyata ini dia pelaku utama yang menyebabkan jangkrik menghilang. Jelas, serangga seperti jangkrik merupakan mangsanya si chameleon alias bunglon. By the way, kamu gercep juga ya sob, alias gerak cepat banget saat memangsa. Tahu nggak teman, lidah chameleon yang panjang itu memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat dari pesawat tempur loh. Dan dapat menjulur panjang hingga 2 kali panjang tubuhnya. Wah, kalau ikutan lomba makan kerupuk, so pasti jadi pemenangnya deh. Gawat nih, si ular mau menyerang si chameleon teman. Tanda-tandanya si chameleon sudah membaca gelagat amarah si ular pucuk. Sudah sob, kamu jangan ikut-ikutan marah ya. Ayo cepat sembunyi sob. Otan gak mau ada pertumpahan darah di sini. Wait, pinter banget taktik kamu. Dengan warna tubuh yang mirip dengan daun, kamuflase si chameleon bikin si ular sulit melacaknya. Gak hanya itu teman, si kadal juga menggunakan jurus mematung. Tiba-tiba si chameleon diam tidak bergerak di atas daun. Ternyata itu adalah salah satu jurus pertahanan diri sobat Otan ini ketika merasa terancam. Hebat juga ya kamu, kuat gelayutan di daun dengan 2 kaki. Kalau Otan sih gak bakalan sanggup. Sob, situasi aman terkendali. Ularnya udah pergi tuh. Nah, sobat Otan yang satu ini termasuk jenis field. Kok Otan bisa tahu? Iya dong, soalnya chameleon yang ini punya semacam tudung yang melancip ke atas di bagian kepala. Oh iya, buat pejantan seperti ini, tudung berfungsi untuk memikat si betina. Semacam obat ganteng gitu teman. Wih, corak warna pada tubuhnya bagus banget ya teman. Gagah banget kamu sob. Karena kamu seneng banget manjat-manjat, Otan sama Kak Amel mau kasih hadiah nih. Tuh, di depan Kak Amel sudah ada mainan baru buat kamu sob. Eits, tapi mainnya sambil kita uji coba ya sob. Yuk kita tes seberapa kuat daya cengkram kaki chameleon. Di sini sudah ada 3 media panjat. Setiap media memiliki level kesulitan yang berbeda. Pertama, paralon dengan lapisan kawat. Kedua, paralon yang dililit dengan benang kasur. Terakhir, hanya dengan seutas benang. Kira-kira chameleon sobat Otan ini dapat memanjat atau bertahan pada media yang mana ya? Jeng. Dengan santuy, si chameleon dapat memanjat paralon yang dilapisi dengan kawat teman. Lanjut Kamel, taruh di media yang kedua. Wah, masih terlihat mulus ya. Tapi ya nampak kesulitan saat memanjat paralon yang sudah tidak terlapis benang. Waduh, hampir aja jatuh. Nah, ia malah ke bawah. Apa karena kamu udah tahu kondisi di atas nggak aman ya sob? Teman, telapak kaki chameleon memang tidak punya perekat.
Ia hanya mengandalkan bentuk kaki yang bercabang dua dan kuku tajamnya untuk dapat mencengkram. Jadi ia akan kesulitan jika berjalan atau memanjat pada permukaan yang licin. Tantangan terakhir. Otan ragu nih dengan challenge terakhir. Wah, gak nyangka kamu bisa bertahan di seutas benang begini, Sob. Kamu pasti pusing ya, Sob, muter-muter begitu. Walaupun terlihat tidak erat, tapi jari chameleon masih sanggup mencengkram selai benang. Ekornya yang melilit pada benang berfungsi untuk menahan badan chameleon agar tetap stabil. Dari 3 percobaan, dapat disimpulkan bahwa cengkraman kaki chameleon dapat bekerja dengan baik pada media yang kasar dan bertekstur. Ada yang lagi pandang-pandangan nih. Hihi. Cukup, Sob, cukup. Jangan kelamaan buang-buang durasi tahu. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Loh. Kenapa si betina merubah warna tubuhnya menjadi lebih gelap? Teman, kemampuan chameleon dalam merubah warna tubuh dilakukan bukan hanya sebagai kamuflase untuk menghindar dari pemangsa saja loh, tapi juga ia gunakan untuk berkomunikasi dengan chameleon lainnya. Perubahan kulitnya itu terjadi saat ada rangsangan dari dalam maupun luar tubuhnya, seperti suhu, cahaya, juga suasana hati. Nah, ada yang tahu kenapa sikap betina seperti itu terhadap sang jantan? Selain merubah warna tubuhnya, ia juga melakukan pergerakan seperti waspada. Betul, hal ini terjadi karena sang betina dalam kondisi mengandung. Ia tidak mau diganggu siapapun, apalagi didekati oleh lawan jenisnya. Jadi, cintamu untuk sementara waktu dipending dulu ya, Sob. Ayo, segera pergi. Jangan ganggu sang betina. Nanti kalau sudah waktunya, baru deh mulai PDKT lagi. Ada yang tahu bagaimana bunglon atau si chameleon berkembang biak? Yaps, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, sobat Otan satu ini adalah salah satu bunglon yang bertelur. Saat bunglon betina siap bertelur, ia memposisikan tubuhnya ke dalam lubang teman. Roman-romannya sang betina sudah mengeluarkan telur-telurnya. Come on, kita cek. Tuh kan, apa Otan bilang?